Halo Sobat Investor, berjumpa lagi dengan saya M. Faizal, redaktur pelaksana idxchannel.com yang kembali akan membahas tajuk utama pemberitaan yang tersaji di idxchannel.com dan IDX Channel TV melalui program The Editorial. Sobat Investor, kali ini tim redaksi IDX Channel tertarik untuk membedah lebih dalam terkait kontroversi yang baru muncul dari kebijakan Kementan yang berencana melakukan konversi lahan dari jutaan hektar lahan karet yang dinilai telah tidak produktif untuk dijadikan areal perkebunan sawit. Praktis, rencana ini memantik respons dari kalangan pelaku industri karet yang merasa juga memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional secara keseluruhan. Menilik data 2023 misalnya, sumbangsi komoditas karet, terutama dari jenis produk karet alam terhadap devisa negara mencapai US dollar 1,76 miliar. Hal ini tak lepas dari posisi Indonesia sebagai produsen karet alam terbesar kedua di dunia setelah Thailand. Tak hanya itu, secara kebermanfaatannya di masyarakat, industri karet alam juga tercatat mampu menopang kehidupan sekitar 2,1 juta rumah tangga petani di seluruh Indonesia. Selain itu, komoditas karet juga terbukti menjadi salah satu elemen vital sekaligus penggerak pembangunan di daerah pedesaan, terutama di berbagai wilayah penghasil utama komoditas karet seperti di Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Karenanya, rencana kebijakan konversi lahan karet menjadi kebun sawit ditolak tegas oleh Gabungan Pengusaha Karet Indonesia atau GAPKINDO. Mereka menilai bahwa ide tersebut bakal semakin menggembosi kekuatan industri karet nasional secara keseluruhan. Dalam pandangan GAPKINDO, usaha konversi tersebut bakal memangkas luasan lahan karet yang notabene merupakan penyangga utama dari sisi hulu, sehingga berpotensi mengancam ekosistem industri karet secara keseluruhan. Dengan terpangkasnya luas lahan, praktis akan banyak pabrik karet yang kesulitan dalam mendapatkan bahan olah karet atau bokar, yang dikhawatirkan bakal berujung pada penutupan pabrik, dan kemudian berimbas pada gelombang PHK besar-besaran. Sementara, karena tidak ada lagi pasokan produk dari pabrik karet, hal ini juga bakal mengganggu kinerja di sektor hilir, di mana Indonesia saat ini memiliki banyak pabrik ban yang sangat bergantung pada pasokan karet remah atau SIR dari dalam negeri. Sehingga dampak turunan dari konversi lahan ini juga akan memaksa produsen ban beralih ke produksi dari impor. Hal ini akan mendongkrak biaya produksi, sehingga berpotensi menurunkan daya saing produk ban nasional di pasar regional dan juga global. Namun bagi kami di redaksi IDX Channel, penilaian tentu tidak bisa dilakukan hanya melihat dari satu sisi saja. Faktanya, sebelum ada kebijakan konversi lahan dari pemerintah, data menunjukkan bahwa konversi lahan secara mandiri juga telah banyak dilakukan di masyarakat dengan sejumlah alasan ekonomi. Misalnya saja, soal potensi keuntungan yang bisa diraup dari komoditas sawit, yang relatif lebih tinggi dibandingkan yang diperoleh para petani yang menggeluti komoditas karet yang harga jualnya lebih rendah. Mengapa harga sawit bisa lebih tinggi? Tentu jawabnya adalah soal permintaan pasar. Permintaan pasar terhadap sawit juga lebih besar dibandingkan permintaan karet. Hal ini tentu lantaran komoditas sawit memiliki varian produk turunan yang lebih beragam dibandingkan karet. Sehingga petani tidak tergantung pada permintaan dari satu sektor industri saja. Tak hanya itu, bagi petani yang tanaman karetnya sudah memasuki usia tua dan tidak lagi produktif, maka dibutuhkan treatment permajaan yang membutuhkan biaya lebih tinggi dibandingkan dengan menanam sawit. Hal ini belum juga mempertimbangkan faktor ketahanan tanaman, di mana tanaman karet dinilai lebih rentan terhadap hama dan penyakit, sehingga biaya perawatan rutinnya juga akan lebih mahal dibandingkan tanaman sawit yang relatif lebih tahan banting. Atas pertimbangan tersebut, maka menurut hemat kami, rencana Kementerian Pertanian yang bakal mendorong konversi lahan karet menjadi kebun sawit menjadi bisa diterima dan terlihat lebih realistis. Terlebih ketika rencana ini kemudian dikaitkan dengan program hilirisasi dan juga ketahanan energi nasional, di mana rencana konversi lahan tersebut merupakan bagian dari upaya untuk menopang target lain dari pemerintah, yaitu pembangunan 20 pabrik biodiesel seiring pengembangan energi hijau yang juga mulai digalakkan. Tak hanya itu, langkah konversi lahan menjadi kebun sawit juga lebih dapat diterima ketika kita menilik kemampuan produksi sawit nasional yang mulai menunjukkan tren stagnasi dalam 2 tahun terakhir. Data dari Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI menunjukkan bahwa produksi minyak sawit dalam negeri cenderung stagnan di kisaran 51,2 hingga 54,8 juta ton.
Padahal Gapki juga mencatat bahwa konsumsi dalam negeri untuk sawit terus meningkat, dengan kontribusi mencapai 45,22% pada 2024 lalu. Melonjak dari konsumsi sawit di dalam negeri pada 2023 yang masih 42,32%. Bahkan capaian tersebut jauh di atas tingkat konsumsi sawit dalam negeri pada 2020 yang masih sebesar 33,63% saja. Tren peningkatan ditopang oleh semakin bertumbuhnya penggunaan biodiesel yang pada tahun 2024 lalu telah mencapai 11,44 juta ton, menyalip catatan konsumsi untuk pangan yang selama ini mendominasi. Namun kini nilainya telah berada di bawah penggunaan biodiesel, yaitu tepatnya sebesar 10,2 juta ton saja. Belum lagi, kita juga perlu mempertimbangkan tekad pemerintah yang ingin terus menaikkan persentase biodiesel dalam campuran bahan bakar. Dari semula B10, B20, lalu beranjak ke B30. Dan kini, Indonesia mulai mengimplementasikan porsi campuran baru di level B35. Dengan terus dan secara bertahap menaikkan proporsi campuran biodiesel, pemerintah ingin secara bertahap juga mulai melepas ketergantungan sektor energi terhadap pasokan bahan bakar fosil, sekaligus mewujudkan mimpi lain dalam hal energi bersih. Dari sudut pandang ini, logika sekaligus pertanyaan dalam kontroversi ide konversi lahan karet menjadi kebun sawit menemukan jawabnya. Meski sebagaimana kita tahu, persoalan eksekusi di lapangan juga bukan perkara mudah dan dapat dikesampingkan. Upaya pengawasan tetap perlu dan penting dilakukan, pun upaya dialogis dan dialektis juga perlu dikedepankan dalam menyatukan visi dan sudut pandang pemerintah dengan kalangan petani di lapangan. Kami sangat percaya bahwa selama semua pihak menjadikan kepentingan nasional sebagai tujuan utama, maka tidak ada perdebatan yang tidak bisa diurai. Tidak ada perbedaan yang bisa dipersatukan. Tinggal bagaimana proses dialogis itu dijalankan sesuai kebutuhan bersama bangsa Indonesia. Saya M. Faisal, pamit undur diri. Sampai jumpa dalam program di editorial edisi selanjutnya. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.